Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Imelda Triamanda BR Sembiring dari Fisika Angkatan 2022 dengan NRP 50012210086. Di sini saya akan menjelaskan tentang ETS, metode inversi yang diampu oleh Bapak Saifuddin. Yang pertama, pada materi kali ini membahas tentang turunan persamaan Jacobian dan membuat source code untuk menginversi data gravitasi residual menggunakan metode Gauss-Newton dan Lavenberg-Marquardt. Dan yang terakhir yaitu menguji coba dengan data sintetik yang telah ditentukan. Yang pertama di sini ada penurunan persamaan Jacobian, yaitu menurunkan persamaan berasal dari persamaan anomali gravitasi residual di bawah ini yang sudah tertera, atau dengan persamaan umum Jacobian yaitu GXI sama dengan AH per XI min D kuadrat plus H kuadrat pangkat I, di mana A adalah amplitudo, H adalah ketinggian, D adalah posisi horizontal, dan I adalah faktor bentuk. Selanjutnya, setelah mencari parameter A, H, dan D, kita dapat menginput pada metode Gauss-Newton atau Lavenberg-Marquardt sehingga kita bisa mencari J sama dengan do G per do A, do G per do H, do G per do D. Dan kita bisa mendapatkan persamaan terhadap A, H, dan D yaitu sebagai berikut yang seperti tertera pada layar. Setelah menurunkan persamaan per parameter A, H, dan D, kita bisa memberikan hasil penurunan Jacobian di atas dengan mengubah menjadi source code yang dijalankan pada MATLAB dengan file name Jacobian seperti coding ada pada layar, di mana fungsi Jacobian M, X, Eta, dan Q bertujuan untuk menghitung parsial dari Jacobian untuk model fungsi terhadap parameter A, H, dan D. Dan parameter M merupakan sebuah vektor yang terdiri dari 3 komponen, yaitu A sebagai amplitudo fungsi, H sebagai parameter lebar atau skala, dan D sebagai parameter posisi pusat fungsi. Lalu penyebut atau denominatornya dapat dihitung melalui X min D kuadrat plus H kuadrat yang menjadi basis dari perhitungan turunan parsial terhadap masing-masing parameter. Seluruh hasil turunan parsial do G, do A, do G, do H, dan do G, do D disusun dan digabungkan menjadi satu matriks dalam Jacobian J. Fungsi ini umumnya digunakan pada proses optimasi parameter model pada metode fitting data nonlinear seperti metode least squares untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi konvergensi algoritma optimasi. Lalu yang kedua ada permodelan ke depan. Pada metode gravitasi ke depan, saya menggunakan source code fungsi seperti yang ada tertera pada layar dengan file name model, di mana fungsi model X, A, H, D, Eta, dan Q digunakan untuk menghitung nilai sebuah model matematis berbentuk puncak berdasarkan variabel input X-nya dan parameter-parameter A, H, D, Eta, serta Q. Parameter A mengatur amplitudo, H mengatur lebar fungsi, D menentukan posisi pusat puncak. Sementara itu, Eta dan Q berfungsi sebagai eksponen yang mempengaruhi bentuk dan ketajaman kurva. Lalu, selanjutnya yaitu inversi gravitasi dengan menghubungkan metode Gauss-Newton dan Lavenberg-Marquardt di bawah ini dengan menggunakan source code kode inversi yang digunakan untuk mendapatkan metode Gauss-Newton dan Lavenberg-Marquardt dengan file name inversi gravitasi, di mana source code tertera pada layar. Yang fungsi inversi gravitasi digunakan untuk memperkirakan parameter model dari data observasi gravitasi, dan proses inversi dilakukan secara iteratif hingga mencapai jumlah iterasi maksimum atau memenuhi syarat konvergensi. Pada setiap iterasi, menghitung data prediksi menggunakan fungsi model, lalu menghitung residual sebagai selisih antara
gravitasi observasi dan gravitasi prediksi, membentuk matriks Jacobian menggunakan fungsi Jacobian, dan memperbarui parameter model menggunakan metode least squares teredam dengan faktor regularisasi. Lalu menghitung dan menyimpan nilai misfit dan juga iterasi berhenti jika perubahan parameter lebih kecil dari batas toleransi, dan fungsi mengembalikan hasil estimasi model dan riwayat misfitnya. Ini ada source uji coba yang merupakan source code uji coba dengan file name mean gravity inversion untuk menghasilkan grafik hubungan data sintetik dan perbandingan data inversi dengan kode yang ada tertera pada layar, di mana program ini tuh mensimulasi inversi data gravitasi berbasis model sintesis, lalu menggunakan parameter model sebenarnya yaitu A, H, dan D didefinisikan terlebih dahulu, lalu membuat titik pengukuran X dan menghitung data gravitasi sintetik G, menghasilkan fungsi model, yaitu menambahkan noise acak sebesar 5% ke data sintetik untuk mensimulasikan pengukuran nyata yaitu gravitasi observasi, menampilkan plot data observasi dan data asli, lalu menetapkan tebakan awal parameter model atau M0 untuk memulai proses inversi. Saya melakukan proses inversi gravitasi menggunakan fungsi inversi gravitasi hingga parameter estimasinya yang diperoleh. Menghitung kembali data berdasarkan model estimasi dan membandingkannya dengan data observasi serta model asli dalam plot. Menampilkan hasil estimasi parameter A, H, dan D di command window. Dan bisa dilihat source code didapatkan seperti pada yang ada tertera pada video di sini yang dapat di-run. Lalu poin selanjutnya yaitu menganalisis data dan hasil grafik. Setelah menjalankan source code pada poin 1.2 hingga poin 1.5, di sini saya juga menggunakan dua data, antara lain data sintetik pada modul SP dan juga menggunakan data saya sendiri dengan parameter M0. Inisiasi awal senilai 5, 2, dan 10, dan theta 3 dengan Q1,5. Di sini menggunakan data yang ada pada tabel di bawah ini. Didapatkan hasil grafik yang saya dapatkan tertera pada seperti di layar, yaitu sebelah kiri data sintetik pada modul SP dengan perbandingan sebelah kanan yaitu hasil inversi SP, dan estimasi parameter Jacobiannya ada pada terlihat di layar sebagai berikut. Dengan grafik kiri menampilkan perbandingan antara data observasi dan data asli, di mana data observasi yaitu lingkaran merah dengan data asli yang digambarkan oleh garis biru solid. Grafik ini menggambarkan model sintetik yang dibentuk berdasarkan parameter tertentu. Sumbu X menunjukkan variabel X 0 sampai 30 dan sumbu Y menunjukkan anomali gravitasi -1 hingga 5. Grafik kanan yaitu perbandingan hasil inversi SP, memperlihatkan perbandingan antara data observasi yang ditunjukkan oleh lingkaran merah dengan model estimasi yaitu garis putus-putus hitam dan model asli yaitu garis biru. Grafik ini menggambarkan hasil proses inversi dalam mendekati model asli. Perbedaan utamanya yaitu grafik kiri hanya memperlihatkan data observasi dan model asli sebagai dasar awal, sedangkan grafik kanan menambahkan model estimasi untuk mengevaluasi tingkat kecocokan hasil inversi terhadap data observasi dan model asli. Dan di situ estimasi parameter hasil inversi yaitu amplitudo 4,8165 dan kedalaman yaitu H2,6501 serta lebar atau difusi yaitu D 0,3348. Hasil dari data yang saya coba sendiri yaitu ada pada data sebelah kiri, lalu ada perbandingan hasil inversinya yang sebelah kanan. Dengan estimasi parameter ada pada layar, di mana grafik di sebelah kiri itu menampilkan hubungan antara data observasi dan data asli. Grafik ini menunjukkan model sintetik berdasarkan parameter tertentu. Nah, sumbu X menunjukkan variabel X 0 sampai 30, sedangkan sumbu Y menunjukkan anomali gravitasi dengan rentang -1 hingga 9.
Grafik kanan yaitu perbandingan hasil inversi yang mencoba sendiri, yaitu menampilkan perbandingan antara data observasi lingkaran merah dengan model estimasi yaitu garis hitam putus-putus dan model asli yaitu garis biru solid. Grafik ini menunjukkan hasil inversi memperlihatkan seberapa baik model estimasi mendekati model asli berdasarkan data observasi. Perbedaan utamanya itu terletak pada grafik kiri hanya terdapat data observasi dan model asli sebagai dasar awal, sementara grafik kanan menambahkan model estimasi dari hasil inversi untuk mengevaluasi kecocokan terhadap data observasi dan model asli. Lalu data observasi yaitu titik hasil pengukuran yang mengandung noise, dan model asli yaitu representasi ideal data tanpa gangguan, dan model estimasi yaitu model hasil inversi berdasarkan data observasi yang mendekati asli. Dengan estimasi parameter pada hasil inversi ini yaitu amplitudo A 8,3072 dan kedalaman H 3,7854 serta lebar atau difusi D 12,0337. Dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil yang diperoleh dari proses inversi nonlinear ini menggunakan metode Gauss-Newton serta Levenberg-Marquardt, dapat disimpulkan bahwa seluruh tahapan mulai dari penurunan Jacobian hingga pemodelan ke depan hingga implementasi inversi gravitasi berhasil dijalankan dengan baik. Proses inversi menunjukkan hasil yang akurat dengan memperkirakan parameter model baik pada data sintetik maupun data uji coba sendiri. Secara umum hasil ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan itu mampu mendekati model asli meskipun terdapat pengaruh noise pada data observasi. Dan kesimpulan pada percobaan metode inversi ini yaitu penurunan Jacobian berhasil menurunkan hasil turunan parsial terhadap amplitudo A, kedalaman H, posisi horizontal D sebagai dasar optimasi model. Pemodelan ke depan juga mampu membentuk gravitasi dengan baik berdasarkan parameter input yang ditentukan, serta hasil inversi pada sintetik modul SP dengan kecocokan model estimasi mendekati model aslinya. Dan hasil inversi pada data yang saya coba sendiri pun juga tetap baik meskipun terdapat noise pada data observasi. Dan disimpulkan metode Gauss-Newton dan Levenberg-Marquardt terbukti efektif dalam menghasilkan estimasi parameter yang akurat serta memperlihatkan konvergensi yang cepat dalam proses inversi data gravitasi. Sekian presentasi dari ETS metode inversi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.